Ini memang pada saat kami membahas mobil mewah itu apa kan memang banyak perdebatan ya. Tetapi kami sampai pada kesimpulan bahwa nantinya akan ditetapkan berdasarkan CC-nya, Mas. Kenapa? Karena kami juga melihat konsumsinya. Jadi bahwa mobil mewah itu kan umumnya CC-nya besar. Kemudian juga dia akan mengkonsumsi BBM yang lebih banyak. Kemudian juga bahwa mobil mewah itu sebetulnya tidak dirancang untuk menggunakan pertalite, begitu kan? Sebetulnya kan dia ada apa namanya ya spesifikasi khusus untuk bahan bakarnya, gitu kan? Jadi sebenarnya kalau misalnya kemudian orang-orang yang punya mobil mewah mengisi dengan pertalite, sebetulnya kan menjadi tidak optimal juga kinerja dari mesinnya, atau bahkan nanti lama-lama bisa merusak juga dari mesinnya, begitu kira-kira. Jadi kami kan bekerja sama juga dengan pihak UGM ya untuk melakukan kajian-kajian ini. Kami sampai pada kesimpulan bahwa nanti kriterianya itu ditentukan dari CC-nya. Oke baik, Bu Erika, untuk batas CC-nya di angka berapa sih agar memang boleh dan juga tidak boleh menggunakan pertalite, dan juga melihat yang terjadi di lapangan juga banyak isu begitu yang beredar bahwa memang kendaraan dinas juga masih banyak yang menggunakan pertalite. Apakah untuk peraturan ini juga akan membatasi ataupun melarang kendaraan dinas untuk menggunakan pertalite? Ya betul, jadi kendaraan dinas, kemudian mobil TNI Polri itu sama tidak boleh juga menggunakan mobil mewah begitu ya. Termasuk juga nantinya mobil-mobil yang dimiliki oleh BUMN itu juga nanti tidak diperkenankan menggunakan pertalite. Kira-kira seperti itu. Kalau tadi CC-nya itu masih dalam proses pembahasan ya, mungkin nanti akan kita sosialisasikan kembali gitu. Oke baik, jadi kami tegaskan kembali untuk seluruh kendaraan dinas begitu ya Bu Erika, tidak diperkenankan untuk menggunakan pertalite. Nah ini kalau kita bicara juga terkait larangan ini, bagaimana pengawasannya di lapangan nanti? Baik, jadi kalau pengawasan di lapangan tentu seperti sekarang ini kami kan bekerja sama juga ya dengan pihak kepolisian begitu ya. Tetapi karena nantinya kami akan menggunakan teknologi informasi, menggunakan IT ya, menggunakan aplikasi, ya mudah-mudahan ini akan lebih mudah mengontrolnya begitu ya. Karena setiap orang yang ingin membeli pertalite itu sudah harus terdaftar terlebih dahulu di dalam aplikasi itu. Artinya dia kalau tidak terdaftar dia tidak bisa membeli gitu Mas. Jadi mudah-mudahan sih pengawasannya akan lebih mudah ya dikontrol ketimbang kalau kita melakukan pengawasan yang secara manual begitu. Oke baik, tadi juga Anda bicara begitu pada sebelumnya tentang aplikasi My Pertamina yang akan mendata ataupun terregister begitu bagi para pengguna yang ingin menggunakan pertalite. Seperti apa sejauh ini kesiapannya, Bu Erika? Iya, kalau hasil koordinasi dengan Pertamina sih mereka sudah siap ya mungkin, tapi kami harus memang uji coba terlebih dahulu, terutama kemungkinan ada daerah-daerah mungkin yang jaringannya kurang baik seperti itu ya. Jadi kalau secara aplikasi tentunya nanti kan akan disesuaikan dengan aturan yang terbit nantinya ya, secara legal sudah formal gitu ya, sudah sah untuk digunakan. Kami kan belum tahu nih, nanti kan masih berproses ini ya, nanti setelah terbit itu apakah langsung disetujui ataukah ada adjustment seperti itu, tapi secara aplikasinya sih itu sudah siap. Oke, secara aplikasi sudah siap, tapi kalau kita lihat juga begitu Bu Erika, berdasarkan dialog kami sebelumnya bersama Den, penggunaan aplikasi My Pertamina memerlukan waktu. Sebab tidak sebuah wilayah didukung juga oleh jaringan yang baik. Kira-kira kalau dari BPH Migas melihat hal ini ataupun tantangan ini seperti apa? Iya, betul. Jadi itulah tadi saya sampaikan bahwa kita akan melakukan terlebih dahulu uji coba ya di beberapa daerah begitu, apakah itu bisa berlangsung dengan lancar atau tidak. Nah, seandainya misalnya ada daerah-daerah yang memang tidak terjangkau oleh jaringan gitu, kita mungkin nanti akan mencari alternatif lain untuk melakukan pengendaliannya gitu ya. Alternatif lain itu bisa saja misalnya kita menggunakan kartu kendali atau fuel card begitu yang di beberapa daerah saat ini memang sudah digunakan. Itu alternatif ya, seandainya nanti hasil uji coba itu kemudian memang ada daerah-daerah yang tidak bisa menggunakan aplikasi seperti itu Mas.